wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Gunung Kidul, Ibu Katarina Wahyu Diah Purbaningrum, SEMPD. Yang saya hormati Wakil Rektor 2, Dr. Anda Nurdiana Trimultasi, MSI. Wakil Rektor 3 atau yang mewakili, teman-teman Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Gunung Kidul, teman-teman Ketua Kelas, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul tahun 2023 tahun 2024. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada sore hari ini sampai selesai. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang terakhir penutup. Marilah acara debat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul tahun 2023-2024 kita buka dengan membaca doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Imam Asri Ranifan, dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang aula lantai 3 Universitas Gunung Kidul, kampus 2, dengan keadaan yang sehat walafiat serta berbahagia. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Gunung Kidul, Bu Katarina Wahyu Diah Purbaningrum, SPD, MPD. Yang saya hormati Dr. Anda Nurdiana Trimultasi, MSI. Yang saya hormati Warek 3 Universitas Gunung Kidul atau yang mewakili, serta teman-teman dari Ketua Himpunan Mahasiswa dan juga teman-teman dari Ketua Kelas maupun tim ses dari masing-masing paslon. Era baru akan dimulai, di mana kita akan melihat cahaya-cahaya baru yang ada di depan ini. Ada 3 paslon, ada paslon 1, paslon 2, dan 3. Kita nanti akan melihat cahaya mana yang lebih terang, bintang mana yang lebih bagus, yang bisa mengayomi kita, sehingga kita memilih untuk mengorbit kepada mereka selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu, kita harap dari teman-teman Capresma maupun Cawapresma nantinya bisa mengemong bukan cuma dari organisasinya, tapi cuma bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, baik itu di kantin maupun di tempat-tempat yang lain. Jadi harus bisa mengemong dan jangan sampai kalian
ego dengan jabatan kalian yang menyandang gelar Presma ataupun Cawapresma. Saran saya kepada teman-teman yang dari tim ses maupun teman-teman yang lain, siapapun presmanya, siapapun wapresma yang nantinya terpilih, teman-teman jangan sampai pecah, karena kita tetap satu kesatuan, yaitu masyarakat Universitas Gunung Kidul. Kita tidak boleh pecah, kita harus tetap satu komando di tangan Presma nanti. Kita harus saling support, mendukung. Jangan sampai nanti setelah ada yang terpilih, teman-teman di belakang malah masih panas, sedangkan yang di depan sini mereka sudah salam-salaman, sudah ngopi bareng. Ya, tetap satu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Gunung Kidul sekaligus membuka acara debat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul tahun 2023-2024. Kepada Ibu Katarina Wayuh Diah Purbaningrum, SEMPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 2 Universitas Gunung Kidul, Ibu Nurdiana Trimulatseh. Yang kami hormati perwakilan dari Wakil Rektor 3 yaitu Kepala Bidang Akademik Ibu Tanti. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berhasil hari ini duduk di depan di kursi panas ini. Artinya bahwa iklim demokrasi sudah nampak terlihat di Universitas Gunung Kidul. Di depan sudah ada Capresma, calon presiden mahasiswa. Artinya ketika ada presiden akan terbentuklah sebuah pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu nanti akan ada para menteri yang membantu kinerja presidennya. Siapapun presidennya, saya berharap ini akan membawa kesejahteraan bagi mahasiswa di Universitas Gunung Kidul. Yang perlu digarisbawahi dari pemilihan Capresma ini adalah seorang presiden mahasiswa kental dengan pengabdian. Jadi presiden gak ada bayarnya. Jangan berharap menjadi presiden di UGK nanti akan ada bayar tiap bulannya. Tidak ada. Namun nanti di sini penuh dengan pengabdian. Yang kedua, ada fungsi pergerakan. Pergerakan di sini yang saya maksud bukan pergerakan dari arah negatif, tidak. Tapi bagaimana bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam arah yang positif. Sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Kidul akan semakin nampak bersinar dengan dipimpinnya oleh Presiden dan wakilnya. Artinya, leadership, kepemimpinan kental di sini. Pesan saya, pilihlah presiden yang memiliki jiwa leadership yang oke. Dari mana tahu? Nanti kita akan lihat melalui debat Capresma ini.
Sekali lagi yang perlu digarisbawahi pula adalah pemilihan presma dan capresma bukan awal dari perpecahan karena tidak terpilihnya salah satu pasangan calon. Namun capres dan capresma di sini harapannya akan membawa dan memimpin mahasiswa ke arah kegiatan yang positif. Presiden mahasiswa nanti tugasnya mas-mas yang ada di sini sebagai apa? Agen perubahan. Agen perubahan apa? Agen perubahan ke arah yang lebih baik. Dia akan sebagai seorang fasilitator yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa mulai dari penggerakan minat dan bakat. Memfasilitasi dihubungkan dengan siapa? Dengan universitas. Kalau di luar sana ada kecenderungan presiden mahasiswa itu dia akan menggerakkan gerakan-gerakan negatif yang akan menggerakkan massa mahasiswa untuk menentang kebijakan universitas. Tapi tidak seperti itu di Universitas Gunung Kidul. Mereka adalah fasilitator, bukan sebagai provokator. Ya, mereka adalah fasilitator, bukan sebagai provokator. Maju tidaknya mahasiswa tidak semata-mata di tangan presiden mahasiswanya, tetapi di dalam kabinet yang terbentuk setelah terpilihnya presiden mahasiswa hari ini. Presiden mahasiswa tidak hanya mengalir saja, tetapi mereka yang di depan ini harus memiliki visi yang jelas. Mau dibawa kemana organisasi mahasiswa? Bagaimana cara mencapai visi tersebut diturunkan menjadi misi. Misi-misi inilah yang akan kita jabarkan menjadi rencana operasional kegiatan mahasiswa. Enggak nanti ujuk-ujuk ke tempat Bu Nurdiana, ujuk-ujuk bahwa anggaran kami butuh ini. Tidak. Dari mana Bu Katarina tahu? Karena saya pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Maka saya akan mengawasi betul. Ketika ini sudah terpilih, mereka punya visi apa? Saya akan lihat dulu. Ketika ada visi itu, bagaimana misinya? Bagaimana langkah-langkah mencapai visi itu? Dijabarkan ke dalam rencana dalam 1 tahun. Bulan ini mau melakukan apa? Bulan besok akan melakukan apa? Jadi terkontrol. Paham ya? Jadi nanti Bu Nurdiana pesan saya kalau mereka ujuk-ujuk mengajukan anggaran, saya mau minta dulu mana rencana operasionalmu dalam 1 tahun. Mau apa? Apa tujuannya? Oh, kami mau melakukan ben-benan. Apa tujuan ben-benan itu? Apa kemanfaatannya? Apa dampaknya bagi mahasiswa? Butuh dana sekian. Siapa targetnya? Apa kemanfaatan setelah ini? Pasti akan saya tanya panjang seperti itu. Maka kemarin ada yang masuk ke ruang warek gitu kan ya, yang mau diajak ketemu warek 3, tapi tak wawancarai dulu. Kenapa? Ya saya harus memastikan bahwa memang kegiatan itu terarah. Jadi sekali lagi setelah ini siapapun yang terpilih bawa kegiatan mahasiswa Universitas Gunung Kidul ke dalam kegiatan yang baik, semakin membawa mahasiswa ke kegiatan-kegiatan yang positif dan membawa mahasiswa menjadi semakin apa tadi ketua? Bercahaya. Masya Allah, bercahaya ya, bercahaya. Besok kegiatan para presiden jangan hanya kegiatannya di internal UGK. Anda sebagai fasilitator penghubung kegiatan mahasiswa UGK dengan kegiatan mahasiswa dan dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dengan cara itu kita akan membawa mahasiswa ke dalam kegiatan yang lebih bercahaya. Seperti itu. Selamat dan sukses sekali lagi kepada calon presiden yang sudah duduk di sini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan debat presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul saya nyatakan dibuka.
Terima kasih, sukses untuk semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Katarina Wahyudia Purbaningrum SE MPD. Acara selanjutnya memasuki acara inti. Kami mohon kepada Ibu Katarina Wahyudia Purbaningrum SE MPD selaku keynote speaker. Baik, memasuki acara inti yaitu debat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul tahun 2023-2024. Untuk itu kami mohon kepada Mbak Nanda Fibra selaku host untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mbak Isnainin untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun ya. Belum. Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak, Ibu, hadirin rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada mahasiswa yang sudah hadir dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2 dan Kepala Bagian Kemahasiswaan yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Sebelum acara kita mulai ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin untuk memperkenalkan paslon 01 calon presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul atas nama Hasan Hanafi, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 7 Juli 2001, alamat Mulusan Palian Gunung Kidul, pendidikan SD Muhammadiyah Mulusan 1, SMP-nya SMP Negeri 1 Palian, kemudian SMK-nya di SMK Negeri 2 Wonosari, dan sekarang di Universitas Gunung Kidul Prodi Administrasi Publik. Tepuk tangan yang meriah untuk calon presiden. Kemudian saya akan membacakan CV calon wakil presiden mahasiswa paslon 01 yaitu atas nama Tri Putro Pamungkas, tempat tanggal lahir Bandung tanggal 27 Juli 2003, alamat Pilangrejo, Ngelipar, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pengalaman organisasi anggota OSIS SMP Negeri 2 Ngelipar, kemudian anggota OSIS SMK Negeri 1 Ngelipar. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon 01. Mohon izin untuk memperkenalkan paslon 02 calon presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul atas nama Muhammad Aura Akzan Putra, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 Juli 2003, alamat Getas Playan Gunung Kidul, dengan pengalaman organisasi OSIS Sekretaris Bidang Pramuka di SMK Negeri 1 Wonosari. Kebetulan SMK Negeri 1 Wonosari alumni, saya alumni sana. Oh iya, alma mater.
Kemudian untuk pengalaman organisasi yang kedua sebagai Ketua Dewan Ambalan di SMK Negeri 1 Wonosari. Tepuk tangan yang meriah untuk calon Presiden Mahasiswa 02. Yang kedua, calon Wakil Presiden Mahasiswa Paslon 02 yaitu Bima Satria Dirgantara. Tempat tanggal lahir Metro tanggal 2 Juni 2003 dengan pengalaman organisasi Ketua Ekstrakurikuler Karate SMA Negeri 1 Wai Jepara. Wos. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 2 Jabung. Tepuk tangan yang meriah untuk Paslon 02. Lanjut untuk Paslon 03 calon Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Kidul atas nama Ricardo Daniel Nugroho. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 25 Januari tahun 2003 dengan organisasi lumayan banyak ini. Yang pertama Ketua Karang Taruna Merpati Putih. Kemudian Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fatah. Kemudian yang ketiga, Divisi Kesenian dan Kebudayaan. Tepuk tangan yang meriah untuk para paslon kali ini. Mohon izin untuk menyampaikan peraturan dalam wakilnya belum ya, sorry. Mohon maaf karena saking semangatnya untuk mengikuti debat ini jadi saya grogi juga. Calon Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Kidul atas nama Ramadan Husnul Hidayah. Ini luar biasa juga untuk pengalamannya. Sebentar, saya bacakan satu-satu. Yang pertama, Ketua Hima Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Yang kedua, Mas Ramadan ini juga mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi koordinator seksi bidang pengadilan masyarakat. Tepuk tangan dulu dong. Dan yang banyak banget ini, tapi yang terakhir dia juga mengikuti Gunung Kidul menginspirasi divisi PSDM. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon yang akan menjabat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Gunung Kidul. Nah, di sini saya akan membacakan tata tertib dalam debat kandidat kali ini. Yang pertama, pasangan calon akan memberikan paparan berdurasi maksimal 10 menit. Yang kedua, pasangan calon dilarang berargumen mengenai sara atau yang memicu keributan sara. Yang kedua, pasangan calon dilarang menghina dan menjatuhkan pasangan calon lainnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang hadir ataupun organisasi kemahasiswaan yang hadir dalam acara ini dilarang memotong perkataan ataupun sebelum debat berlangsung. Kemudian moderator berhak memberikan peringatan kepada pasangan calon yang tidak tertib dalam debat kali ini. Kemudian yang terakhir, seluruh peserta wajib memenuhi peraturan dalam debat yang berlaku. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya saya akan membacakan rule waktu paparan ini berlangsung. Nanti setelah masing-masing paslon memaparkan paparan visi misi,
nanti teman-teman seluruh peserta di sini, Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung ke para paslon ini. Kemudian dibuka juga untuk sesi tanya jawab untuk seluruh peserta juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa yang misalnya tanya ke paslon 01, paslon yang lainnya bisa menyanggah atau kan memberikan statement terkait jawaban tersebut. Bisa dimengerti? Mungkin untuk pertanyaan pertama akan dilontarkan dari bagian kemahasiswaan. Monggo Bu Tanti, ataupun sebentar, penyampaian dulu ya. Jadi teman-teman, nanti untuk paslon 01 silahkan untuk memberikan paparannya. Jadi nanti paslon 01 diberikan waktu paparan visi misi dan program kerja, waktu 10 menit dimulai waktu Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Ibu Katarina dan setelah jajarannya Ibu Nurdiana, setelah Ibu Tanti dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya selaku calon ketua Presiden Mahasiswa tahun 2023-2024 untuk menyampaikan visi dan misi dari tim saya. Visi dari tim kami yaitu menciptakan kampus yang unggul, meningkatkan kreativitas mahasiswa, serta menjadi wadah aspirasi dari mahasiswa. Untuk misinya, yang pertama, membangun lingkungan inklusif yang mendukung kolaborasi, keberagaman, dan aspirasi mahasiswa. Yang kedua, memberdayakan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kampus. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan keterampilan dan karakter mahasiswa yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemitraan dengan dunia industri dan masyarakat. Dari visi dan misi tersebut, kami membentuk sebuah kabinet, yaitu Kabinet Berkembang, dengan memiliki 4 departemen. Yang pertama, yaitu Departemen Penalaran dan Keilmuan yang memiliki tugas melaksanakan seminar umum dan melaksanakan latihan kepemimpinan tingkat dasar. Yang kedua, kami membentuk Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dengan tugas melaksanakan diskusi antara pengurus dan mahasiswa. Yang kedua, melaksanakan dialog terbuka dengan dosen atau rektorat. Dan yang ketiga, melaksanakan pembersihan kampus 1 bulan sekali. Departemen yang berikutnya yaitu Departemen Minat dan Bakat, dengan tugas melaksanakan turnamen tertutup dari masing-masing UKM dan Hima. Dan yang terakhir ada Departemen Sosial dan Masyarakat, dengan tugas mengkampanyekan kampus terhadap dunia industri dan masyarakat. Dari visi misi dan kabinet tadi, kami ada perkembangan terhadap tema yang sudah diberikan. Yang pertama, peran akademisi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan dalam ruang lingkup pemerintahan sangat krusial. Kami bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan inklusif di kampus dengan mendorong kolaborasi, merangkul keberagaman dan mendukung aspirasi mahasiswa
Dengan cara ini, kami dapat menciptakan ruang lingkup di mana semua individu merasa diterima dan dihargai, sehingga menciptakan fondasi yang kuat dan pertumbuhan akademis dan sosialis mahasiswa. Yang berikutnya, akademisi juga memegang peran penting dalam pemberdayaan mahasiswa. Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga memfasilitasi partisipasi mahasiswa dan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kampus. Dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, akademisi membantu menciptakan lingkungan yang demokratis dan membentuk pemimpin masa depan yang aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat. Terkait dengan pengembangan keterampilan dan karakter mahasiswa, akademisi memiliki tanggung jawab untuk melampaui aspek akademis. Kami harus mendukung pengembangan keterampilan dan karakter yang berkelanjutan, termasuk etika, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, kami dapat membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata setelah lulus. Selanjutnya, akademisi juga dapat berperan dalam mengembangkan kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan kemasyarakatan. Dengan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, mereka membuka peluang karir yang lebih baik bagi mahasiswa. Melalui kemitraan ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata dan meraih pengalaman berharga yang membantu mempersiapkan mereka untuk pasar kerja yang kompetitif. Dengan demikian, peran akademisi sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan di mana mahasiswa dapat berkembang dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon 01. Lanjut untuk paslon 02. Silakan untuk memberikan paparannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aura Aksan Putra. Saya sebagai Capres dari paslon 02 minta izin untuk menyampaikan visi misi paslon 02. Visi saya yaitu menciptakan BEM sebagai organisasi yang interaktif kepada mahasiswa sehingga mampu berdaya saing dan kreatif. Misi saya yaitu ada dua, misi internal dan yang eksternal. Misi internal yaitu merangkul Hima dan UKM untuk berkolaborasi menampung dan mewujudkan aspirasi mahasiswa. Membangun sinergi atau hubungan internal untuk optimalisasi kerja BEM. Lalu berikutnya meningkatkan rasa bangga dan solidaritas antar mahasiswa UGK. Lalu yang misi untuk eksternal, yang pertama yaitu BEM UGK sebagai representasi mahasiswa UGK yang interaktif dan berdaya saing. Lalu yang kedua, pengawalan isu pendidikan lokal. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Keterkaitan misi dengan tema, akademisi bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi mahasiswa untuk ikut andil membangun dan mengembangkan beberapa kebijakan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan atau cukup? Terima kasih untuk paslon 02. Silakan untuk paslon 03 memberikan paparnya. Baik, selamat sore semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, jadi biar teman-teman ini tidak lemes dan masih semangat. Baik, saya akan menyampaikan terkait visi dan misi dari paslon kami nomor 3. Visi kami menjadikan kampus yang mendorong dan merayakan kebebasan akademik, berpikir kritis serta berekspresi tanpa hambatan. Kemudian untuk misi dari kami
Yang pertama, membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Kidul yang kokoh. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesolidan, kedisiplinan, kepedulian, dan toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa revolusi yang akan berjuang untuk menuju ke perubahan. Yang keempat, mengembangkan minat bakat mahasiswa Universitas Gunung Kidul sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paparan setiap paslon. Mungkin ada teman-teman mahasiswa ataupun Ibu Tanti untuk memberikan pertanyaan. Mbak Kutut, tiga penanya pertama. Oke, satu lagi. Oke, siap. Monggo, sebut nama dan prodinya apa. Cek. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kutut Ratna Pamungkas. Di sini saya mahasiswa apa ya? Mahasiswa apa Mbak Nanda? Mahasiswa tapi mau alumni. Oke, mahasiswa semester 8 yang insya Allah wisuda tahun Desember bulan depan. Dan di sini saya juga mewakili organisasi Podcast Suara UGK untuk menyuarakan pertanyaan untuk setiap paslon yang ada di hadapan kami. Ada 2 pertanyaan dari Podcast Suara UGK. Yang pertama, bagaimana strategi paslon untuk mengendalikan kinerja divisi serta UKM agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan job desk-nya? Yang kedua, jaminan apa yang akan kalian tawarkan untuk kami sebagai mahasiswa agar memilih kalian? Dan apa yang menjadikan kalian motivasi menyalonkan sebagai ketua BEM? Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin bisa langsung dijawab untuk paslon 01, dipersilakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Kutut. Izin menjawab. Yang pertama, bagaimana strategi mengendalikan kinerja UKM dan divisi? strategi kami sendiri dalam mengendalikan kinerja UKM dan Hima. Divisi Hima. Uji, siap. Tentu kami akan menyaring setiap usulan kegiatan dari divisi maupun UKM dan organisasi yang ada di kampus. Nah, setelah kita saring, kami akan berembuk mengadakan rapat seperti tadi yang program kami, diskusi antara pengurus dengan mahasiswa. Kita ambil jika ada kegiatan yang bertabrakan, maka kita bisa di jalur tengah. Maksudnya kita bisa mengadakan satu acara kesatuan. Jadi kita bisa mengadakan acara yang lebih besar daripada setiap organisasi mengadakan satu kegiatan, dan itu akan memakan waktu dan anggaran yang lebih banyak. Lebih baik kita bekerja sama mengadakan sebuah kegiatan dengan anggaran yang mungkin lebih besar sedikit, tapi dapat menampung banyak aspirasi. Pertanyaan yang kedua, jaminan apa? Jaminan yang kami berikan kepada teman-teman mahasiswa yang telah memilih kami, tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk merangkum semua aspirasi dari kalian, entah itu aspirasi baik maupun aspirasi negatif. Kami akan memilah-milah aspirasi yang tentunya akan membawa OGK untuk berkembang lebih baik atau akan membawa organisasi kalian masing-masing.
Jika itu hanya untuk kepentingan organisasi kalian masing-masing, tentu kami juga akan memikirkan dari dampak organisasi yang lain. Maka kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk transparan dalam menerima pendapat maupun aspirasi dari teman-teman mahasiswa dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 01 yang sudah menjawab. Kita bergeser untuk mendengarkan jawaban dari paslon 02. Dipersilahkan. Izin menjawab Mbak Kutut. Tadi strategi untuk mengendalikan ya. Seperti di misi saya yaitu berkolaborasi antara Hima dan beberapa organisasi. Kita akan berkolaborasi untuk menentukan apa saja yang ingin dilakukan. Lalu kita akan menyaring beberapa rencana tersebut, lalu kita bagikan kepada beberapa UKM sesuai tupoksinya. Lalu untuk yang kedua tadi, Jaminan apa? untuk jaminan yang kalau para teman-teman memilih saya akan berjanji untuk mengumpulkan aspirasi kalian semua, lalu kita musyawarahkan untuk kita cari yang terbaik, lalu kita akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban paslon 02. Kita bergeser lagi untuk mendengarkan jawaban dari paslon 03. Kami persilahkan. Strategi apa untuk mengendalikan? Strategi untuk mengendalikan divisi UKM dan Hima. Baik, yang pertama kuncinya adalah relasi. Relasi itu kita kembangkan untuk mengembangkan bagian-bagian dari divisi ataupun Hima ataupun UKM tersebut. Kemudian yang kedua kita lihat dan untuk teman-teman juga mengetahui apa program kerja dari paslon capres-capres ini. Misalkan program kerja 1, 2, 3 dihubungkan dengan UKM, dengan divisi-divisi, kemudian dengan Hima-Hima, dan kita nanti akan berkolaborasi bersama untuk memajukan kinerja tersebut. Kemudian tadi jaminan apa? Jaminan. Untuk jaminan kami akan tentang untuk apa tadi Mbak? Yang akan kami tawarkan, yang pertama kita akan bekerja keras kemudian dan bertanggung jawab mengenai program kerja yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban dari para paslon. Tadi yang tanya siapa? Sebutkan nama, terus pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Akhib Ardianto dari program studi agroteknologi. Izin bertanya kepada saudara yang pada hari ini mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres Universitas Gunung Kidul. Dari beberapa capres dan cawapres tadi, hampir semua menyampaikan visi dan misi terkait dengan aspirasi mahasiswa. Saya mau bertanya yang berkaitan dengan aspirasi, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat 3 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Bagaimana saudara apabila nanti terpilih menjadi capres dan cawapres di Universitas Gunung Kidul nanti untuk mengoptimalisasikan apa itu yang ada di Undang-Undang pasal 28 ayat 3 tersebut? Terima kasih dan mohon dijawab yang logis dan bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa.
Tepuk tangan untuk pertanyaan dari Mas Akib. Sangat luar biasa ini pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Akib terkait dengan pasal Undang-Undang Dasar pasal 8 ayat 3 bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Pertanyaannya adalah bagaimana 28. Oke. 28E ayat 3. Yang isinya tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pertanyaannya yaitu bagaimana saudara apabila menjadi terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM Universitas Gunung Kidul untuk mengoptimalisasi yang ada dalam undang-undang tersebut. Bagaimana apabila saudara itu terpilih, bagaimana caranya untuk mengoptimalisasi? Kepada paslon 01 kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Akib. Dipersilakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Akib. Izin menjawab. Sesuai dari visi misi dan yang telah kami sampaikan tadi, dari misi memberdayakan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kampus. Pertama, kami akan mendidik dan melatih mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karena banyak mahasiswa yang mereka merasa takut bahkan tertekan ketika ingin menyampaikan aspirasi yang mungkin itu bisa menjadi perkembangan bagi organisasi yang ia ikuti. Yang kedua, kami akan mengawal dengan penuh apabila memang aspirasi yang disampaikan akan berdampak baik bagi perkembangan organisasi. Dan yang terakhir, kami akan mengawal mengenai penyampaian aspirasi terhadap pimpinan maupun atasan yang banyak mungkin kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari paslon 01. Kita bergeser untuk mendengarkan jawaban dari paslon 02. Kami persilakan. Izin menjawab Mas Akib. Kita akan mengumpulkan semua aspirasi tersebut. Lalu kita akan menindaklanjuti beberapa aspirasi yang menurut saya mampu untuk ditindaklanjuti dan itu baik untuk kedepannya. Lalu untuk tidak semua aspirasi itu bisa kita lakukan. Lalu maka dari itu kita menyaring beberapa aspirasi yang baik untuk kedepannya. Lalu kita tindaklanjuti aspirasi tersebut. Izin menambahkan. Jadi ini terkait tentang kebebasan berpendapat. Ini ya bagus sekali. Saya sangat senang dengan hal ini. Jadi menurut saya kita di sini berdiri sebagai calon presma dan wapresma, maka kita harus aware sama orang lain. Bukan dengan karena kita menjabat sebagai orang yang tertinggi, maksudnya kita menjabat sebagai ketua ataupun wakil nantinya, kita tuh sampai kita nggak mau mendengarkan yang di bawah-bawah kita. Itu salah. Karena kepemimpinan yang bagus adalah kepemimpinan yang demokratis, yang bisa mendengarkan kritik dan mendengarkan saran. Selagi itu membangun maka akan kita terima demi kebaikan organisasi. Terima kasih. Tepuk tangannya meriah untuk jawaban paslon 02. Kita bergeser untuk mendengarkan jawaban dari paslon 03. Kami persilakan. Baik, izin menjawab Mas Akib. Jadi terkait dengan pertanyaan yang jenengan tanyakan kepada kami akan membuat wadah untuk mahasiswa yang akan memberikan aspirasi atau mengutarakan aspirasi kalian semuanya dalam suatu diskusi dengan ketua hima, dengan ketua kelas maupun dengan UKM-UKM yang lain yang kaitannya nantinya akan kita berpikirnya itu bagaimana, kita berpikirnya itu kemana, dan kita akan bagaimana nanti kita juga akan bersama untuk membersamai panjenengan semuanya untuk
kepada atasan kami. Begitu. Terima kasih. Tepuk tangan atas jawaban para paslon ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Mas Akif yang sudah memberikan pertanyaan. Satu lagi pertanyaan tadi. Boleh sebutkan nama prodinya apa? Sebelumnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari Prodi Agroteknologi semester 1. Di sini saya izin bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Yang saya akan tanyakan adalah dari paslon saudara yang ada di depan ini semua adalah, apakah setuju dengan pernyataan bahwa kampus adalah miniatur sebuah negara? Dan jika setuju ataupun tidak, jelaskan apa alasannya. Dan yang kedua adalah, apa motivasi kalian mencalonkan sebagai Presdim dan Wakil Presdim? Dan hal apa yang menjadi alasan supaya kami memilih kalian untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden Universitas Gunung Kidul? Sekian, terima kasih. Atas nama siapa? Muhammad Ilham. Tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan dari Muhammad Ilham. Bagus sekali ini untuk pertanyaannya tentang statement ini. Apakah setuju atau tidak bahwa kampus adalah miniatur negara? Kemudian apabila setuju atau tidak itu alasannya apa? Kemudian motivasi apa yang para paslon ini punya karena untuk mencalonkan BEM itu motivasinya itu apa? Monggo bisa dijawab dari paslon 01, kami persilakan. Ya, mengenai statement kampus adalah miniatur negara. Kami pribadi setuju dengan hal itu karena bisa dilihat dari yang kami sampaikan tadi, kami juga membentuk visi misi dan di bawahnya ada kabinet. Nah, yang itu sudah menggambarkan bahwa kami juga setuju kalau kampus itu memang miniatur dari sebuah negara. Toh kita kedepannya juga akan terjun untuk berkembang memajukan daerah kalian masing-masing agar muncul dan terlihat oleh negara bahkan mungkin luar negeri. Untuk motivasi kamu mencalonkan BEM itu apa? Kami memiliki motivasi adanya dorongan dari teman-teman untuk kami maju mencalonkan menjadi capres dan cawapresma. Yang kedua, kami juga melihat adanya peluang perkembangan dari kami pribadi untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman dalam berkuliah. Bagi kami itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari paslon 01. Kita bergeser untuk mendengarkan jawaban dari paslon 02. Monggo kami persilahkan. Izin menjawab. Menurut saya sangat setuju dengan statement tersebut karena negara juga butuh aspirasi dari rakyatnya. Sama dengan kita juga butuh aspirasi dari mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan dan kebijakan. Maka dari itu, untuk statement kampus adalah miniatur negara, saya sangat setuju. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang motivasi kenapa kita ingin menjadi Presma dan Wapresma. Yang pertama, karena kita akan menciptakan organisasi yang lebih demokratis lagi. Karena seharusnya organisasi itu demokratis, di mana segalanya bukan dari ketua, cuman dari semua anggota yang ada, semua
semua anggota-anggotanya tuh harus wajib memberikan aspirasi mereka, memberikan pandangan mereka tentang bagaimana cara memajukan organisasi itu dengan baik. Dengan begitu, dengan berkolaborasi dan bersinergi, maka organisasi akan berjalan jauh lebih baik lagi daripada hanya mengandalkan satu orang saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban paslon 02. Kita bergeser lagi untuk mendengarkan jawaban dari paslon 03. Kami persilahkan. Baik, izin menjawab Mas Muhammad Ilham. Jadi untuk kami sangat setuju sekali dengan statement tersebut. Dikarenakan apa? Sebuah negara itu tidak mungkin berjalan dengan satu orang saja, tetapi dengan bersama-sama, dengan dibantu menteri-menteri, dengan kabinet-kabinet kerja yang disampaikan oleh teman-teman itu tadi. Kemudian kita juga tetap akan menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman semuanya, di mana kita lihat saja di Jakarta ataupun di Jogja yang demo itu banyaknya itu mahasiswa dan buruh. Nah, penyampaian aspirasi untuk negara itu banyaknya itu dari mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa itu yang pertama masih muda, yang kedua pikirannya itu visioner atau bertujuan ke depan. Jadi untuk membangun negara itu sangatlah mungkin baik sekali untuk kemajuan Indonesia ini utamanya. Dan juga tetap demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Terima kasih. Mohon izin menambahkan untuk motivasi kami. Motivasi kami mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres adalah karena kami ingin memperbaiki organisasi yang belum berkembang dan kurang adanya aktivitas selama kita di kampus ini. Kan ada beberapa UKM ataupun organisasi kampus yang mungkin belum ada proker dan lain sebagainya atau mandek, berhenti karena suatu hal yang tidak diketahui. Karena itu juga mungkin kurang koordinasi dengan anggota BEM ataupun dengan pimpinan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk para paslon hari ini. Demikian untuk sesi pertama kita tutup, kita beralih untuk sesi kedua, di mana seluruh mahasiswa maupun Ibu Tanti bisa memberikan pertanyaan kepada para paslon, dan setiap paslon bisa menyanggah apabila kurang setuju dengan jawaban dari paslon itu bisa menyanggah dari paslonnya. Begitu nggih? Sudah siap? Sudah siap? Kita mulai pertanyaan dari Ibu Tanti. Monggo kami persilahkan, ditujukan untuk paslon nomor berapa? Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Capresma dan Cawapresma, begitu. Saya melihat bahwa calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa kali ini luar biasa. Luar biasanya adalah kemarin saya sempat menjadi tim wawancara. Nah, sudah ketawa kan sebelum saya menyampaikan pertanyaan gitu. Terus kemudian saya bertanya terkait dengan minatnya untuk mengikuti pemilihan calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa. Kali ini saya sudah tidak akan mempermasalahkan terkait dengan minat atau tidaknya. Begitu kalian duduk di sini, saya menganggapnya bahwa kalian itu sudah berminat dan harus bertanggung jawab apapun keputusan nanti yang sudah menjadi keputusan dari semua pemilu ini, gitu.
Yang pertama yang akan saya tanyakan gitu, dari tadi kalian menyampaikan terkait aspirasi. 3 paslon itu juga menyampaikan terkait dengan aspirasi-aspirasi. Yang pertama, seberapa penting aspirasi dari mahasiswa?